warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrul Ulam SPDI, guru di SDN Cilincing 10, Kecamatan Cilincing, Provinsi Jakarta. Sekaligus mahasiswa dalam jabatan 2025 BES 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini, Senin 13 Oktober 2025, saya akan melakukan ujian kinerja dengan praktek mengajar di kelas 4 dengan materi kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah dengan menggunakan model pembelajaran PBL. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita memasuki pelajaran, biar ilmu kita bermanfaat, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada siang hari ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Ala hadhihi wa ala kulli sholli ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita mulai belajar pada siang hari ini, kita nyanyikan terlebih dahulu lagu kebangsaan kita. Semuanya diharapkan berdiri. Ayo. Pelajaran bab selanjutnya. Sebelumnya kita belajar mengenai tentang apa kemarin? Tentang balik. Apa arti dari balik tersebut? Ada yang masih ingat? Apa artinya? Balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim. Bagi laki-laki ditandai dengan antara lain keluar mani atau mimpi basah, dan bagi perempuan ditandai dengan keluar haid. Bagus, jawabannya benar. Ya, selanjutnya ciri balik yang kemarin Bapak jelaskan apa? Salah satu ciri balik. Ada yang tahu? Oke. Mimpi basah, haid atau menstruasi bagi anak perempuan dan berumur 15 tahun. Ya, benar jawabannya? Benar, alhamdulillah. Bagus jawabannya. Sekarang kita akan memasuki pelajaran yang selanjutnya adalah mengenai tentang hijrah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada yang tahu arti hijrah? Apa hijrah? Artinya adalah perpindahan. Nah, sekarang kita amati gambar yang ada di depan ini. Ini ada gambar apa di depan? Gambar onta. Berarti kalau orang yang pengen naik onta, dia pengen kemana tuh? Pengen pergi. Nah, hijrah juga bisa diartikan secara bahasa perpindahan satu tempat ke tempat yang lain. Nah, pada siang hari ini insya Allah kita akan mempelajari masalah bab tentang hijrah. Tahukah kalian apa arti hijrah itu? Nah, lihat, baca kita perhatikan bersama-sama apa arti hijrah secara bahasa. Secara bahasa, hijrah berarti memutuskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam
Kamus bahasa Indonesia, hijrah ialah perpindahan Nabi besar Muhammad SAW bersama dengan pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan dari tekanan kaum. Selanjutnya tentu kita ketahui bersama, pasti ada alasan dan sebab kenapa Nabi besar Muhammad bisa hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Padahal Nabi besar Muhammad SAW sangat cinta sekali dengan Mekah, tapi disebabkan Nabi besar Muhammad SAW karena adanya tekanan dari kaum kafir Quraisy, sehingga Nabi besar Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, Bapak akan berikan contoh. Hijrah di kelas ini adakah yang pernah pindah sekolahan? Ada enggak? Dari mana tadinya sebelumnya? Dari Bogor ke SDN Cilincing 10. Ini adalah bentuk salah satu langkah hijrah yang dilakukan. Siapa namanya tadi? Pras. Nah, ada juga guru yang sedang hijrah, Pak Hudori, pindah dari SDN Cilincing 10 ke SDN Rawamangun. Ini juga bentuk salah satu contoh hijrah, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nabi besar Muhammad SAW memutuskan untuk hijrah ke Madinah diawali beberapa peristiwa, antara lain yang pertama, turunnya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hijrah. Yang kedua, wafatnya istri dan paman Nabi besar Muhammad SAW. Yang ketiga, mendapatkan banyak ancaman dari kaum kafir Quraisy. Dan yang keempat, adanya peristiwa Bai'at Aqabah dan permintaan penduduk kota Madinah. Inilah yang disebabkan Nabi besar Muhammad SAW melaksanakan hijrah. Nah, kita lihat infografis perjalanan hijrah Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi besar Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah keluar rumah tanggal 28 Safar. Pada 1 Rabiul Awal, Nabi Muhammad pergi meninggalkan Mekah, hijrah ke kota Madinah. Selanjutnya, dalam perjalanan menuju Madinah, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar Siddiq bersembunyi di Gua Hiro yang kita pernah dengarkan bersama-sama. Kisah tersebut, Nabi Muhammad masuk ke dalam gua lalu ditutup dengan laba-laba. Dan diselanjutkan pada tanggal 8 Rabiul Awal, Nabi besar Muhammad tiba di Kuba. Kuba itu adalah salah satu nama masjid yang pertama kali didirikan oleh umat muslim. Selanjutnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi besar Muhammad SAW tiba di Yasrib atau Madinah. Beliau disambut dengan penuh sukacita oleh penduduk Madinah. Nanti akan lengkapnya Bapak akan saksikan video, semuanya akan menulis ya. Selanjutnya, hikmah hijrah Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama, hikmahnya adalah ulet dan tawakal. Maksudnya apa? Nabi Muhammad mempromosikan Islam bukan hanya cuma dengan kata-kata, akan tetapi dengan penuh ketekunan dan keyakinan. Begitu lamanya di kota Mekah, tapi tetap sabar, tidak buru-buru pergi dari kota Mekah. Akan tetapi beliau tawakal terlebih dahulu sehingga Allah memerintahkan kepadanya untuk hijrah. Yang kedua, ikhlas dan rela berkorban. Padahal kampungnya di situ, beliau berada di situ, beliau rela berkorban untuk pindah ke tempat yang lain. Yang ketiga adalah kerjasama yang baik antara Nabi besar Muhammad SAW dengan para sahabat. Yang pertama, yang menggantikan posisi Nabi Muhammad adalah Sayyiduna Ali. Diperintahkan untuk suruh tidur di kamar Nabi besar Muhammad. Akhirnya pada malam hari itu dikeroyok dengan kaum kafir Quraisy untuk dibunuh. Akan tetapi ketika sampai di sana, ketika ingin dibunuh Nabi besar Muhammad, ternyata dibuka kainnya, mukanya bukan Nabi besar Muhammad, akan tetapi wajahnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itulah salah satu kerjasama yang baik antara Nabi besar Muhammad SAW dengan
sahabat-sahabatnya, sehingga alhamdulillah hijrahnya sahabat dan Nabi besar Muhammad SAW berhasil sampai kota Madinah. Ya, terima kasih tadi telah memperhatikan penjelasan singkat dari Bapak. Sekarang semuanya siapkan bukunya untuk mencatat. Bapak akan menyetelkan video di depan mengenai tentang kisah hijrah. Nanti kalian akan bisa petik makna-maknanya dan uraian-uraian daripada penjelasan yang lebih detail tadi. Kisah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Madinah memiliki arti sangat penting bagi umat Islam. Kota ini mendapat julukan Madinah Al-Munawwarah, yang berarti kota yang bercahaya. Sebelum Islam datang, Madinah dikenal dengan nama Yatsrib. Banyak orang dari segala penjuru datang ke Yatsrib. Seperti biasa, kita singgah dulu ke Yatsrib. Penduduk Madinah berasal dari segala penjuru. Suku yang paling besar adalah suku Aus dan Khazraj. Mereka menyembah pada berhala. Ada pula orang-orang Nasrani dan Yahudi. Mulai sekarang, ini adalah tanah kita. Meskipun hidup berdampingan, masing-masing suku itu tidak pernah akur. Mereka selalu saja berselisih. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Madinah adalah bertani. Tanah di sana sangat subur, sehingga kurma dan anggur bisa tumbuh dengan baik. Oh, lihatlah, panen kita kali ini sangat melimpah. Benar sekali. Ini berkat perlindungan pohon keramat. Sebagian besar dari mereka memang masih menyembah pada benda-benda alam. Setiap kali musim haji tiba, seluruh umat manusia datang ke Mekah, termasuk pula suku Khazraj. Saat itulah Rasulullah mengundang mereka dan mengenalkan Islam. Kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, mereka mengucap 2 kalimat syahadat dan memeluk Islam. Pada tahun berikutnya, suku Aus ikut bersumpah setia kepada Rasulullah. Suku Aus dan Khazraj selalu bermusuhan hampir 120 tahun lamanya. Namun, Rasulullah berhasil menyelesaikan masalah mereka dan membuat mereka menjadi saudara. Nah, sekarang kita berjanji untuk membantu Rasulullah. Kita adalah pembantu bagi Rasulullah. Sejak saat itu, mereka dikenal sebagai kaum Ansor, yang berarti pembantu. Berita tentang adanya kaum Ansor yang bersedia membantu dan melindungi Rasulullah ini membuat suku Quraisy geram. Apalagi satu persatu umat muslim mulai hijrah ke Madinah. Jangan biarkan Muhammad hijrah. Bukan semua pemimpin Quraisy. Kita harus menyusun rencana. Pada hari yang ditentukan, semua pemimpin Quraisy berkumpul di Darun Nadwah. Musyawarah pun dimulai. Masing-masing perwakilan kabilah mulai mengutarakan pendapat. Bagaimana jika kita mengurungnya? Tidak, orang selepatnya pasti akan menyerang. Apakah kau tidak melihat kekuatan mereka? Usulan demi usulan terus berdatangan, namun tidak ada satupun yang memuaskan. Kemudian muncullah satu ide jahat yang datang dari Abu Jahal, paman Rasulullah. Kita ambil pemuda-pemuda gagah dari setiap kabilah. Berikan mereka pedang. Siapa saja yang berhasil membunuh Muhammad akan mendapat imbalan 1000 dinar. Semua orang yang hadir malam itu setuju dengan usulan dari Abu Jahal. Itu sudah terbaik. Kabar tentang Rasulullah yang berhasil keluar dari kota Mekah pun segera tersebar. Seluruh prajurit dan kaum Quraisy berpencar untuk mencari Rasul. Telusuri semua jalanan menuju ke Madinah. Dia pasti berjauh. Yang lainnya, awasi keluarga Muhammad. Jangan biarkan mereka mengirim bantuan sekecil apapun. Pencarian atas Rasulullah pun dilakukan secara besar-besaran.
Saat itu, Rasulullah dan Abu Bakar telah sampai di Gunung Sur. Mereka berdua sudah kelelahan setelah hampir sehari semalam berjalan. Ya Rasulullah, ada sebuah gua di sana. Aku akan memeriksanya lebih dulu. Setelah memastikan gua itu aman, Abu Bakar pun mempersilahkan Rasul untuk masuk. Rasulullah bersembunyi di Gua Sur selama beberapa hari. Secara bergantian, orang-orang kepercayaan Rasul datang untuk membantu. Mereka adalah Abdullah, putra Abu Bakar yang menyampaikan berita dari Mekah. 2. Asma, putri Abu Bakar yang membawakan makanan. 3. Amir bin Fuhairah, pembantu Abu Bakar yang menyamar sebagai penggembala kambing. Kambing-kambing milik Amir yang berjumlah sangat banyak meninggalkan jejak yang bertumpuk di atas tanah. Jejak itu menghapus semua jejak kaki milik putra-putri Abu Bakar. Ya Allah, lindungilah Rasulullah. Doa mereka semua di setiap waktu. Atas bantuan mereka, Rasulullah dan Abu Bakar dapat bersembunyi dengan aman dan cukup makan serta minum. Quraisy mengirimkan utusan ke seluruh suku-suku yang tersebar di sepanjang jalan menuju Madinah dan meminta mereka untuk membantu menangkap Rasulullah. Aku melihat seorang yang mirip di bawah sana. Itu pastilah Rasulullah yang dicari oleh suku Quraisy. Kata Sulkah, pemimpin dari suku Bani Mudlij. Dia memacu kudanya dan mengejar Rasulullah beserta Abu Bakar. Ya Rasulullah, ada yang mengejar kita. Sekarang kita akan tertangkap. Tanpa menengok ke belakang sama sekali, Rasul berdoa memohon perlindungan dari Allah. Kuda Sulkah tergelincir dan dia jatuh ke tanah. Dia pun bangkit dan kembali mengejar. Namun dia kembali terjatuh. Setelah 3 kali terjatuh, dia pun sadar dan meminta maaf kepada Rasul. Di tengah perjalanan, Rasulullah singgah selama 4 hari di Quba, sebuah desa yang terletak di selatan Madinah. Rasul membangun masjid pertama, yaitu Masjid Quba. Masjid ini dibangun dengan dasar ketaatan dan ketakwaan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini, Rasul kembali bertemu dengan keluarganya. Ali berhasil keluar dari kota Mekah bersama keluarga Rasulullah. Rombongan Rasulullah kembali melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di Madinah. Kedatangan mereka telah dinanti-nanti. Seluruh penduduk Madinah menyambut kedatangan Rasulullah dengan sangat hangat. Dalam beberapa waktu ke depan, Islam berkembang dengan pesat. Masjid berhasil didirikan dan kaum Ansar membantu kaum Muhajirin memulai kehidupan mereka di Madinah dengan baik. Alhamdulillah. Itu menjelaskan sebagian singkat peristiwa Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Bapak akan memberikan tugas kepada kalian semua untuk membagi kelompok menjadi 3 bagian. Kelompok yang pertama akan menceritakan apa saja yang membuat Rasul hijrah. Kelompok yang kedua, perjalanan Rasul hijrah ke Madinah. Kelompok yang ketiga, nilai apa saja dalam peristiwa hijrah tersebut. Oke, langsung kita bagi 3 kelompok terlebih dahulu. Kelompok 1 di sebelah Juna, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di sebelah kanan dari Bapak. Siapkan kertas oleh kalian mengenai tema yang tadi Bapak sebutkan. Kelompok 1 mengenai tentang apa saja yang membuat Rasulullah SAW hijrah. Kelompok 2 perjalanan Rasul hijrah ke Madinah. Yang ketiga, nilai-nilai apa saja dalam peristiwa tersebut. Langsung dibikin dan dibantu ketua kelompoknya masing-masing berkumpul. Ayo, iya. Silakan.
silakan ditulis dulu poin-poin tadi daripada 3 tema yang akan Bapak intikan. Oke, sekarang langsung kita mulai bantu masing-masing ketua kelompok dari 3 poin yang Bapak berikan kepada kalian tadi. Ayo silakan dikerjakan tugasnya. Bisa? Ini bisa? Bisa? Udah selesai semuanya? Alhamdulillah. Baik, sekarang kita akan panggilkan masing-masing daripada kelompok untuk maju ke depan membacakan hasil catatan yang telah dicatat. Kita panggil dulu dari kelompok 1 untuk maju semuanya ke depan. Ayo kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menceritakan apa saja alasan yang membuat Rasul hijrah. 1. Tekanan dan penindasan terhadap kaum muslimah di Mekah. Sejak dakwah Islam secara terang-terangan dilakukan, kaum Quraisy yang merupakan elit Mekah mulai menunjukkan penolakan keras terhadap ajaran Rasulullah SAW. Mereka melakukan berbagai bentuk penindasan seperti 1. Penyiksaan fisik terhadap para pengikut Rasul yang lemah seperti Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir dan keluarganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1, silakan duduk kembali. Tadi kita telah mendengarkan uraian kenapa Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Oke, selanjutnya adalah kelompok yang kedua mengenai perjalanan Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan Rasulullah hijrah ke Madinah. Setelah lebih dari 10 tahun berdakwah di Mekah, Rasulullah dan para pengikutnya menghadapi penindasan, boikot dan kekerasan dari kaum Quraisy. Walaupun beberapa sahabat telah hijrah ke Habsyah, kondisi di Mekah semakin memburuk. Sementara itu Yasrib kelak dikenal sebagai Madinah. 2 suku utama, Aus dan Khazraj, setelah menerima dakwah Islam dan berbaik kepada Rasulullah, mereka meminta beliau untuk datang ke Yasrib dan memimpin mereka. Perintah hijrah. Ketika kaum Quraisy merencanakan pembunuhan Rasulullah, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berhijrah ke Madinah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 mengenai tentang nilai apa saja dalam peristiwa hijrah. Ya, silakan kelompok 3 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Nilai-nilai apa saja yang bisa dipetik dalam peristiwa hijrah? 1. Ketauhidan dan keimanan yang kuat. Hijrah dilakukan semata-mata karena perintah Allah menunjukkan
kesulitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dulu dari kelompok 3. Ayo tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, alhamdulillah kita tadi telah menyaksikan paparan dari kawan-kawan kita semua yang menceritakan poin-poin tentang masalah 3 poin masalah tentang membahas perjalanan Rasulullah SAW dari kota Makkah dan sampai ke kota Madinah. Nah, sekarang Bapak akan memberikan 5 soal kepada masing-masing kelompok nih. Nanti Bapak akan catat di depan. Masing-masing kelompok diwajibkan untuk memilih salah satu jawaban yang ada di depan dari A sampai D ya. Jadi satu kelompok satu jawaban yang dikompakan dengan masing-masing kelompok. Pertanyaan pertama, hijrah Nabi besar Muhammad SAW dilakukan dari kota titik ke kota titik. Untuk kelompok A jawabannya apa? Kelompok A jawabannya kelompok 1 jawabannya B ya. Kelompok 2 jawabannya kelompok 2. Kelompok 2 jawabannya apa? B. Kelompok 3 jawabannya apa kelompok 3? B. Oke. Jawaban yang tepat adalah untuk soal nomor 1 yaitu B. Mekah ke Madinah. Pertanyaan kedua. Salah satu alasan utama Nabi besar Muhammad SAW hijrah adalah A. Ingin berdagang di tempat lain, B. Mendapatkan wahyu untuk berpindah tempat, C. Menghindari kekejaman kaum kafir Quraisy, D. Menikah di Madinah. Kelompok 1 jawabannya apa? Kelompok 1 jawabannya C. Kelompok 2 jawabannya C. Kelompok 3 jawabannya C juga. Oke. Jawaban yang benar untuk nomor 2 adalah C, yaitu menghindari kejamnya kaum kafir Quraisy. Bagus. Soal selanjutnya. Siapakah sahabat yang menemani Nabi Muhammad SAW saat hijrah ke Madinah? A. Umar bin Khattab, B. Abu Bakar Siddiq, C. Ali bin Abi Thalib, D. Utsman bin Affan. Kelompok 1 jawabannya apa? Kelompok 1 jawabannya B. Kelompok 2 jawabannya apa? C. Berapa C? B. Kelompok 3 jawabannya apa? B apa C? B. Jawaban untuk nomor 3 yang benar adalah B. Abu Bakar Siddiq. Ya, bagus. Pertanyaan keempat. Soal keempat. Ketika dalam perjalanan hijrah Nabi besar Muhammad SAW dan sahabatnya bersembunyi di gua, A. Gua Hiro, B. Gua Sur, C. Gua Hira, D. Gua Uhud. Kelompok 1 jawabannya apa? Kelompok 1 jawabannya A. Kelompok 2 B. Kelompok 3 B juga. Berarti yang beda kelompok 1 doang ya. Jawaban yang benar adalah untuk soal nomor 4 B, yaitu adalah waktu. Pertanyaan selanjutnya nomor 5 atau pertanyaan terakhir mengenai
622 Masehi. D. 632 Masehi. Kelompok 1 jawabannya apa? Kelompok 1 jawabannya apa? 1, 2. Kelompok 1 jawabannya B. Ya, kelompok 1 B ya. Kelompok 2 jawabannya apa? C. Kelompok 3 jawabannya apa? C. C juga. C benar. C apa D? Hah? C. Oke, kita coba ya. C. Nomor 5 jawaban yang benar adalah C. 622 Masehi. Oke, kita lihat jumlah total, berarti kelompok 1 jumlah jawabannya yang benar hanya dapat 3, dapat nilai 60. Kelompok 2 dapat nilai karena benar semua 100. Kelompok 3 dapat nilai karena benar semua 100. Alhamdulillah. Puas nggak dengan cerita perjalanan Rasulullah hijrah? Oke, poinnya adalah yang pertama kita bisa petik daripada pelajaran ini, ketika sesuatu usaha yang kita lakukan tidak dihargai, maka carilah tempat yang menghargai daripada usaha yang kita kerjakan tersebut, sehingga kita lebih dinilai dalam melaksanakan perbuatan kebaikan. Sebagaimana tadi Rasulullah SAW dakwah di kota Mekah begitu lamanya, akan tetapi hanya dapat penyiksaan saja, beserta para sahabatnya ikut disiksa juga. Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat yang sangat cinta dengan Nabi besar Muhammad, suruh masuk kembali lagi ke agama kafir Quraisy. Beliau dipaksa, badannya ditumpukin dengan batu yang sangat besar dan sangat panas. Tetap Bilal bin Rabah mempertahankan imannya. Banyak lagi sahabat-sahabat yang disiksa karena masuk agama Islam, sehingga Rasulullah SAW diperintahkan untuk hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada siang hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selesai sudah pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita doakan, kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih dari Bapak mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.